Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edpedia Dodit. Kembali lagi dengan saya Dodi Setiawan Santoso selaku guru pengampu mapel bahasa Indonesia dan juga yang nantinya akan memandu kalian dalam pembahasan video ini, yaitu mengenai salah satu materi bahasa Indonesia yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks eksposisi, yaitu mengenai pengertian, jenis dan ciri, serta kaidah kebahasaan, struktur, dan contoh dari analisis struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai bab mengonstruksi atau membuat teks eksposisi, ya. Yang di dalamnya nanti akan kami berikan langkah-langkah yang kalian akan gunakan sebagai panduan dalam membuat atau mengonstruksi dari teks eksposisi yang nantinya akan kalian praktekkan. Oke, sebelum pembahasan mengenai mengonstruksi atau membuat teks eksposisi, ada baiknya kalian terlebih dahulu like, komen, dan subscribe video ini, ya. Oke, kita ke pembahasan yang inti, yaitu mengenai pengertian dari teks eksposisi atau karangan eksposisi. Ya, kita review ulang supaya nantinya kita bisa lebih paham mengenai apa yang kita bahas. Ya, karangan eksposisi atau teks eksposisi yaitu teks atau karangan yang bertujuan memaparkan informasi atau pengetahuan agar pembaca dapat menambah informasi atau pengetahuan tersebut. Jadi tujuannya dari teks ini yaitu untuk menambah pengetahuan atau informasi dari pembaca yang membaca teks eksposisi yang dibuat atau yang ada di internet. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang inti, yaitu pembahasan mengenai langkah-langkah mengonstruksi teks eksposisi, ya. Tahapan-tahapan dalam mengonstruksi teks eksposisi ini ada berbagai tahap. Yang pertama, tentukan dulu jenis teks eksposisi yang hendak ditulis. Adapun pembahasan mengenai jenis teks eksposisi ini sudah dijelaskan pada video pertama mengenai teks eksposisi yang di dalamnya banyak sekali jenisnya. Ya, pada kesempatan kali ini saya gambarkan. Semisal saya ingin membuat contoh eksposisi pembandingan atau perbandingan, ya, supaya kalian lebih ingat, bahwa jenis teks eksposisi itu ada 8 macam. Yang pertama ada eksposisi berita, kemudian ada eksposisi ilustrasi, ada eksposisi proses, ada eksposisi perbandingan, ya. Ada eksposisi pertentangan, ada eksposisi definisi, ada eksposisi analisis, dan eksposisi klasifikasi. Ya. Jadi yang saya buat pada kesempatan kali ini yaitu pada jenis yang keempat, yaitu eksposisi perbandingan. Ya. Adapun kalian bisa memilih jenis dari teks eksposisi dari 8 ini. Bebas, ya. Nah, setelah langkah pertama sudah ditentukan jenisnya, maka kita lanjut ke langkah yang kedua atau tahapan yang kedua, yaitu tentukan tema teks eksposisi yang hendak dikembangkan. Contohnya tema yang akan saya tulis, ya, yaitu mengenai teks atau tema telepon seluler dan informasi. Ya, jadi pada langkah kedua ini kalian harus menentukan tema yang akan kalian tulis. Supaya apa? Supaya kalian punya ancang-ancang atau gambaran mengenai teks eksposisi yang ingin kalian tulis nanti. Oke, lanjut ke langkah yang ketiga atau tahapan yang ketiga, yaitu tentukan draftnya. Ya. Nah, contohnya pada draft ini atau teks yang saya buat yaitu tentang membandingkan berdasarkan kriteria tertentu, ya. Bahwasanya ini saya berikan contoh paragrafnya, ya. Telepon seluler dan informasi, ya, tadi membahas tentang telepon seluler dan informasi. Jadi teksnya telepon seluler dan informasi merupakan dua hal utama dalam era telekomunikasi yang tentu tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Keduanya sangat penting. Jika seseorang tidak dapat memanfaatkan keduanya, dalam hitungan menit saja mereka merasa ditinggalkan oleh
kehidupan. Apabila dicermati, kita dapat membedakan antara telepon seluler dan informasi. Jadi ini contoh dari penentuan draftnya ya. Yang ini merupakan bagian awal dari teks kita nantinya ya. Ini merupakan loncatan dari struktur yang lain. Ini secara tidak langsung penentuan draft ini kita membuat dari struktur yang pertama, yaitu pernyataan umum, yaitu tesis itu. Kemudian kita lanjut ke tahapan yang keempat, yaitu menentukan kerangka. Nah, sebagai contoh di sini saya akan membandingkan dari segi fisik, manfaat dan kekhasan dari telepon seluler dan juga informasi. Ya. Kemudian kita lanjut ke tahapan yang kelima, yaitu kembangkan kerangka dengan menulis bebas. Jadi ketika kita sudah membuat kerangka, ya, maka kita tulislah kerangka kita secara bebas terlebih dahulu. Bisa dengan secara spontan dari apa yang kita pernah dapatkan atau informasi yang pernah kita dapatkan, atau bisa dilihat dari sumber yang ada di media cetak atau mungkin media online atau mungkin media elektronik, bisa TV, radio dan sebagainya. Ya. Sebagai contoh, tulis secara bebas perbandingan dari segi fisik, manfaat dan kekhasan antara telepon seluler dan informasi. Jadi di sini saya akan menuliskan secara bebas, jadi perbandingan dari segi fisik, kemudian dari segi manfaat dan kekhasan antara telepon seluler dan juga informasi. Kita lanjut ke tahapan yang ke-6, yaitu penyuntingan atau pengeditan. Ya. Penyuntingan atau pengeditan ini dilakukan seperlunya jika ada hal-hal yang kurang tepat, baik dari segi kalimat, kemudian tanda baca, dan sebagainya. Maka ketika kita menemukan kesalahan dari tulisan yang kita buat, maka perlu kita perbaiki dari tulisan tersebut. Kemudian yang ketujuh, yaitu lakukan abstraksi dengan menelaah hasil tulisan menggunakan unsur-unsur eksposisi. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan apakah tulisan yang telah dibuat sesuai draft, ya, tadi sudah menentukan draft, ya. Nah, pada langkah ketujuh ini untuk memastikan bahwa draft yang kita tentukan tadi sudah sesuai dengan apa yang kita tuliskan ini. Apabila ada yang perlu dibenahi atau perlu diperbaiki, maka diperbaiki supaya draft yang kita tentukan tadi, nah ini menjadi acuan dalam kita menulis teks eksposisi. Kemudian tahapan yang ke-8, yaitu evaluasi sesuai struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Adapun ya, di dalam teks eksposisi itu ada struktur dan kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang perlu kita sebagai acuan dalam penulisan, yang perlu kita patuhi ya ketika kita menulis sebuah teks eksposisi. Supaya apa? Supaya nantinya tulisan kita itu termasuk dalam teks eksposisi, bukan teks yang lain ya. Karena setiap teks itu pasti ada perbedaan dari segi struktur dan kebahasaan. Maka struktur dan kebahasaan dalam teks eksposisi, apabila kita menuliskan teks eksposisi, itu sebagai acuan dalam penulisan struktur dan kebahasaannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah tulisan yang dibuat sesuai struktur dan kebahasaan teks eksposisi atau perlu ada pembenahan. Oke. Ini juga terkait struktur ya, supaya kalian mengingat kembali bahwa struktur dari teks eksposisi itu ada 3, ada pernyataan umum yang isinya tentang pendapat, gagasan, dan keyakinan penulis, kemudian argumentasi dan penjelasan argumentasi, kemudian yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Kemudian kaidah kebahasaan yaitu menggunakan nomina dan pronomina, menggunakan verba, adjektiva, dan adverbia, menggunakan konjungsi, kemudian menyajikan argumentasi pendapat secara urut, menyatakan sikap penulis. Nah, dari pembahasan yang tadi mengenai tahapan-tahapan menyusun atau memproduksi teks eksposisi, ini saya berikan contoh dari apa yang sudah saya rencanakan tersebut.
Nah, ini berjudul Era Telekomunikasi. Nah, telepon seluler dan informasi merupakan dua hal utama dalam era telekomunikasi yang tentu saja tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Keduanya sangat penting. Jika seseorang dapat memanfaatkan kedua hal ini dalam hitungan detik atau menit, mereka merasa ditinggalkan oleh laju kehidupan. Apabila kita cermati, kita dapat membedakan antara telepon seluler dan informasi. Perbedaan pertama dari segi fisik. Telepon seluler merupakan perihal abstrak yang bisa dilihat mata. Jadi, pembahasan yang pertama, ini merupakan argumentasi atau penjelasan argumentasi ya. Ini paragraf yang kedua sampai ketiga ya. Yaitu membahas tentang perbedaan dari keduanya ya. Bahwa telepon seluler itu sesuatu hal yang bisa dilihat oleh mata. Sedangkan informasi itu tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Perbedaan lain yaitu dari segi manfaat, bahwa telepon seluler dan informasi itu bisa bermanfaat, yaitu menyampaikan pesan kepada keluarga, saudara, teman, rekan bisnis, dan untuk meningkatkan hubungan baik antara kita dan mereka. Namun, yang membedakan keduanya yaitu telepon seluler apabila hilang, kita dapat melacaknya, sebaliknya jika informasi hilang, kita sulit melacaknya. Kemudian, perbedaan yang ketiga yaitu dilihat dari kekhasan. Telepon seluler merupakan barang elektronik penyampai pesan yang harganya mahal dan semakin lama semakin murah. Bedanya dengan informasi ya, ketika demikian juga informasi. Namun ada yang membedakan keduanya, yaitu jika telepon seluler kita berikan kepada orang lain, maka semakin lama akan habis. Tetapi ketika informasi diberikan kepada orang lain, maka akan semakin banyak informasi yang ada. Oke, itu tadi contoh dari teks eksposisi ya, yang di dalamnya tadi sudah dibahas mengenai langkah-langkah atau tahapan menyusun teks eksposisi. Saya harap kalian paham mengenai informasi tersebut. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya nantinya video ini dapat bermanfaat untuk kita, untuk semuanya juga ya, yang ingin belajar mengenai materi yang ada di dalam Mapel Bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.